Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktorio Kopanusiki dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika, kelas 3A. Di sini saya akan mereview atau membacakan sedikit dari buku yang saya baca, 7 materi pemrograman web untuk pemula dari Roy Abdullah. Di sini saya akan membacakan pada bagian bab 3-nya, yaitu mengenai CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen web yang berfungsi mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia, sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Sebagian orang menganggap CSS bukan termasuk salah satu bahasa pemrograman karena memang strukturnya sederhana, hanya berupa kumpulan-kumpulan aturan yang mengatur style elemen HTML. Cara kerja CSS dalam memodifikasi HTML cukup sederhana. Dengan memilih elemen HTML yang akan diatur, kemudian memberikan properti yang sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Dalam memberikan aturan pada elemen HTML, script CSS memiliki 3 bagian, yaitu selector untuk memilih elemen yang akan diberi peraturan, properti yang merupakan aturan yang diberikan, value sebagai nilai dari aturan yang diberikan. Cara penulisan CSS dibedakan menjadi 3 macam, yaitu inline, internal, dan eksternal. Ketiganya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Inline CSS yaitu menuliskan CSS dengan menggunakan atribut style yang langsung dituliskan di dalam tag HTML. Cara ini cocok digunakan jika CSS memiliki 1 atau 2 properti saja dan bersifat permanen. Salah satu kekurangan penggunaan cara ini yaitu susahnya ketika terjadi perbaikan desain. Kedua, ada internal CSS. Internal CSS yaitu penulisan CSS menggunakan text style yang ditulis di dalam elemen head. Cara ini cocok digunakan jika script CSS hanya digunakan pada satu halaman HTML dan baris CSS hanya memiliki sedikit selektor. Cara ini masih memiliki kekurangan, yaitu script CSS tidak dapat digunakan untuk mengatur file HTML lain. Ketiga, ada external CSS. External CSS yaitu penulisan CSS di mana script CSS disimpan dalam file tersendiri dengan ekstensi .css dan terpisah dengan file HTML. Untuk menghubungkan file HTML dan file CSS dipanggil dalam elemen head pada file HTML. Jika file CSS terdapat pada suatu folder, maka nama folder disertakan pada atribut href. Aturannya sama seperti penulisan nilai source atau src pada tag img atau image yang dibahas pada bab sebelumnya. Yang ketiga, ada external CSS. External CSS yaitu penulisan CSS di mana script CSS disimpan dalam file tersendiri dengan ekstensi .css dan terpisah dengan file HTML. Untuk menghubungkan file HTML dan file CSS dipanggil di dalam elemen head pada file HTML. Cara penulisan external CSS adalah cara penulisan yang paling disarankan. Kelebihan dari cara penulisan ini adalah file CSS dapat digunakan oleh banyak file HTML. Tinggal panggil file CSS dari file HTML yang akan menggunakannya. Lalu ada selector. Selector adalah sebuah kata yang digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan dimodifikasi dengan script CSS. Secara garis besar, ada 3 macam selector dalam penulisan CSS, yaitu selector tag, selector class, dan selector ID. Selector tag yaitu selector dengan menyebutkan secara langsung nama tag HTML yang ingin diatur dengan CSS. Penyebutan tag HTML tanpa disertai tanda kurang lebih atau kanan kiri, ya cukup ditulis nama tagnya saja. Lalu ada selector class. Selector class yaitu selector dengan menyebutkan nama kelas dari suatu tag yang ingin dimodifikasi dengan CSS. Penyebutan nama kelas disertai titik di sebelum nama kelas. Selector ini lebih spesifik daripada selector tag. Lalu ada selector ID. Selector ID yaitu penulisan selector dengan menuliskan nama ID dari elemen HTML yang akan dimodifikasi dengan CSS. Penulisan nama ID disertai dengan tanda hashtag sebelum nama ID.
Satu nama ID hanya bisa digunakan oleh satu elemen HTML saja. Selector ini adalah yang paling spesifik dari dua selector lain. Lalu ada property dan value. Property merupakan sifat-sifat atau aturan yang ingin diberikan kepada elemen HTML, seperti warna, background, jenis, huruf, dan sebagainya. Nilai dari sebuah property disebut value. Properti dari sebuah selektor terletak di antara tanda kurung kurawa. Properti dan value dipisah dengan tanda titik dua dan diakhiri dengan tanda titik koma. Value dari setiap properti berbeda-beda, ada yang berupa angka dan ada yang berupa salah satu pilihan dari beberapa value yang disediakan untuk properti tertentu. Hampir setiap properti pada CSS memiliki turunan, misalnya properti background memiliki turunan berupa properti background image, background repeat, background position, dan sebagainya. Penjelasan lebih lengkap masing-masing properti dan value akan dibahas secara khusus dalam subbab tersendiri. Jadi menurut saya sudah cukup segini saja dari saya untuk pembacaan dari buku 7 materi pemrograman web untuk pemula. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.